Peta dunia pada abad 15 bagi orang-orang Eropa hanya menyebutkan benua Asia dan Afrika. Amerika dan Australia masih belum ditemukan oleh mereka. Salah satu komoditi yang sangat dibutuhkan oleh orang Eropa adalah rempah-rempah. Rempah-rempah itu dihasilkan di Maluku, dan orang-orang Eropa pada saat itu tidak mengetahui terlalu banyak tentang itu. Barang-barang yang dibutuhkan oleh orang Eropa didistribusikan dari Nusantara ke India menuju Konstantinopel dan berakhir di Lautan Tengah Mediterania. Kejatuhan Konstantinopel pada 1453 membuat Eropa terpaksa mencari langsung rempah-rempah itu ke daerah asalnya. Dengan modal kemajuan dalam bidang perkapalan dan astronomi, Spanyol dan Portugis memulai penjelajahan samudra. Jadi, kedatangan bangsa Portugis sebagai orang peranggi tidak dapat dipandang terlepas dari konteks perkembangan sistem dunia yang semakin meluas akibat ekspansi barat sejak akhir abad ke-15. Asia Tenggara, yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki posisi geografis yang strategis, telah menjadi target kolonialisme bangsa Eropa selama berabad-abad. Kedatangan mereka membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat, baik dalam hal positif maupun negatif. Bangsa Eropa terdorong untuk melakukan kolonialisme di Asia Tenggara dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi, menyebarkan agama Kristen, mencari rempah-rempah, dan memperluas kekuasaan politik mereka. Negara-negara seperti Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, dan Portugis berlomba-lomba menguasai wilayah yang memiliki potensi ekonomi besar di kawasan ini. Kolonialisme Eropa memberikan dampak yang luas bagi masyarakat Asia Tenggara, di antaranya politik, budaya, sosial, dan agama. Kolonialisme adalah suatu sistem politik dan ekonomi yang dalam suatu negara atau bangsa menguasai wilayah yang biasanya jauh dari negara asalnya. Tujuan utama dari kolonialisme adalah untuk memperoleh sumber daya dan pengaruh ekonomi, serta untuk menguasai wilayah lain secara politik. Pengaruh kolonialisme terhadap struktur sosial ekonomi masyarakat Indonesia sangat signifikan dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan kedatangan bangsa Eropa, orang Indonesia belajar menggunakan uang. Ini terjadi saat Raffles menerapkan sistem sewa tanah. Munculnya perbankan modern di Hindia Belanda didorong oleh perkenalan uang kertas dan logam. Salah satunya adalah The Javers Bank, Bank Hindia Belanda modern yang pertama kali muncul di Batavia pada tahun 1828. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan jalan raya Pos Anyer Panarukan, jaringan transportasi terutama kereta api yang muncul dan berkembang selama sistem tanam paksa, mendukung keberadaan infrastruktur jalan. Jaringan ini muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai cara untuk mengangkut hasil perkebunan dan orang-orang yang tinggal di sana. Adapun kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara didorong oleh berbagai faktor-faktor, terutama pencarian rempah-rempah yang sangat berharga di pasar Eropa. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada menjadi komoditas utama yang mendorong bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris menjelajahi kawasan ini. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pendorong utama, di mana mereka ingin menguasai jalur perdagangan dan memperoleh keuntungan besar tanpa perantara dari bangsa Arab. Adapun semangat Gold Glory Gospel semakin memperkuat keinginan mereka untuk mencari kekayaan, memperluas kejayaan negara, maupun menyebarkan agama. Kemajuan teknologi seperti penggunaan kompas dan kapal layar yang lebih canggih juga memungkinkan mereka menjelajahi lautan dengan lebih mudah. Selain itu, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Utsmaniyah menjadi jalur perdagangan rempah-rempah ke Eropa terputus, sehingga bangsa Eropa mencari jalur alternatif langsung ke Asia Tenggara. Adapun motif imperialisme dan kolonialisme, mereka memulai mendirikan pos perdagangan, menguasai wilayah strategis, dan menjadikan Asia Tenggara sebagai sumber daya yang penting
bagi kepentingan ekonomi dan politik mereka. Proses kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Pada awal abad pertengahan, masyarakat Eropa telah mengenal hasil bumi dari wilayah timur, terutama rempah-rempah dari Indonesia. Namun, setelah Konstantinopel dikuasai Kekaisaran Turki Utsmani pada tahun 1453, hubungan dagang antara Eropa dan Asia Barat terputus. Situasi ini mendorong orang-orang Eropa untuk mencari jalur alternatif ke daerah timur demi memperoleh rempah-rempah yang sangat dibutuhkan. Melalui penjelajahan samudra, bangsa-bangsa Barat akhirnya berhasil mencapai Indonesia. Kedatangan mereka pada awalnya dilakukan melalui kongsi-kongsi perdagangan yang berupaya mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Indonesia dengan menerapkan praktik monopoli. Masuknya bangsa Portugis ke Nusantara. Bangsa Portugis berhasil mencapai Indonesia pada tahun 1498 dan mendirikan kantor dagang di Goa pada tahun 1509. Pada tahun 1511, di bawah kepemimpinan De Albuquerque, mereka berhasil menguasai Malaka. Setahun kemudian, pada tahun 1512, Portugis tiba di Maluku dan disambut baik oleh Sultan Ternate yang saat itu sedang berseteru dengan Tidore. Di Maluku, Portugis mendirikan benteng dan memperoleh hak monopoli atas perdagangan rempah-rempah. Selain menguasai perdagangan rempah-rempah, mereka juga aktif menyebarkan agama Kristen dengan tokoh utamanya yaitu Fransiskus. Tidak hanya di Indonesia bagian timur seperti Maluku, Portugis juga melakukan ekspansi ke wilayah barat Indonesia, khususnya di Pajajaran. Pada tahun 1522, Portugis tiba di Pajajaran yang dipimpin oleh Henry. Mereka disambut dengan baik oleh Pajajaran yang berharap mendapatkan bantuan dari Portugis dalam menghadapi ekspansi kekuasaan Demak. Sebagai hasil pertemuan tersebut, disepakati perjanjian Sunda Kelapa yang berisikan Portugis diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Pajajaran juga akan menerima barang-barang kebutuhan dari Portugis termasuk senjata. Portugis juga berhak mendapatkan lada dari Pajajaran sesuai kebutuhan mereka, yang kemudian pada awal tahun 1527, Portugis kembali ke Pajajaran yang untuk melaksanakan Sunda Kelapa. Namun, mereka dihadang oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah. Yang pertempuran berakhir dengan kemenangan pasukan Demak. Dan sejak saat itu, Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang gemilang. Masuknya bangsa Spanyol ke Nusantara. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku segera disusul oleh bangsa Spanyol. Pada 7 April 1521, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Magellan tiba di Pulau Cebu dan disambut baik oleh raja setempat yang sedang berseteru dengan Mazdan. Namun, aliansi ini berujung pada tewasnya Magellan dalam pertempuran. Ekspedisi Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Elcano melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Maluku pada tahun 1521 setelah melewati Kepulauan Cagayan dan Mindanao. Kedatangan mereka disambut baik oleh Sultan Tidore yang sedang berseteru dengan Portugis. Namun, Portugis menganggap kedatangan Spanyol sebagai pelanggaran terhadap hak monopoli mereka, sehingga pada tanggal 22 April 1529, mereka melakukan perjanjian yang dinamakan Perjanjian Saragossa. Perjanjian tersebut berisikan penetapan garis demarkasi baru di sebelah timur sekitar 1763 km setelah belah timur Kepulauan Maluku. Bagian timur dari garis tersebut merupakan zona pengaruh Spanyol, sedangkan bagian baratnya milik Portugis. Spanyol meninggalkan Maluku dan menggantikan pengurusnya ke Filipina. Spanyol menerima imbalan sebanyak 350 cruzados atau dukat emas dari Portugis. Masuknya bangsa Inggris ke wilayah Nusantara.
Setelah Portugis menemukan Kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah berkembang pesat, menjadikan kota Lisbon sebagai pusat perdagangan di Eropa. Hal ini memberikan keuntungan bagi Inggris untuk mendapatkan rempah-rempah dari Lisbon. Namun, karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis dalam Perang 80 tahun, membuat akses mereka menjadi dipersulit. Akibatnya, Inggris mulai mencari sumber rempah-rempah sendiri. Hingga akhirnya Inggris mencapai India pada tahun 1600 dan mendirikan East India Company atau bisa disingkat saja dengan EIC. Dari India, Inggris berlayar ke Nusantara, bersaing dengan Belanda dalam perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1602, pemerintah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Banten. Setelah Sultan Banten memberikan izin, akhirnya Inggris mendirikan kantor dagang di Banten. Selain Banten, Inggris juga mendirikan kantor dagang di berbagai wilayah seperti Yogyakarta, Goa, Makassar, dan Aceh. Namun, karena sikap arogan pedagang Inggris membuat mereka kurang disukai oleh masyarakat. Selanjutnya, masuknya bangsa Belanda ke wilayah Nusantara. Sebelum berdagang langsung ke wilayah Nusantara, Belanda memperoleh rempah-rempah dari Lisbon, Portugal, yang mana pada saat itu Belanda masih di bawah kekuasaan Spanyol. Namun, sejak tahun 1585, mereka terhalang karena Portugal berhasil dikuasai oleh Spanyol. Hal ini mendorong Belanda mencari sumber rempah-rempah sendiri melalui penjelajahan laut. Pada April 1595, ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten dengan 4 kapal. Awalnya kedatangan mereka diterima baik oleh masyarakat Banten, namun mereka diusir karena sikap mereka yang buruk. Pada tahun 1598, ekspedisi Panek diterima dengan baik karena hubungan Banten dan Portugis sedang memburuk, dan rombongan Panek pun berhasil membawa rempah-rempah ke Belanda. Yang mana keberhasilan ini menarik lebih banyak pedagang Belanda, memicu persaingan dengan sesama pedagang Belanda, serta dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Untuk menghindari persaingan tidak sehat dan memperkuat posisi di Asia, pada tahun 1602, Belanda membentuk VOC, yang mana tujuan dari VOC ini adalah untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda, lalu untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan, baik dengan bangsa Eropa maupun dengan bangsa Asia, serta untuk mendapatkan monopoli perdagangan baik impor maupun ekspor. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial bangsa Barat terhadap rakyat di Indonesia membawa dampak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Yang kedua, perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Yang ketiga, praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Yang keempat, dalam mengeksploitasi tanah jajahan VOC, memanfaatkan para penguasa tradisional atau menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan atau pajak hasil bumi. Yang kelima, penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Munculnya pedagang-pedagang perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Yang keenam, munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah dikenalnya sistem utang.